Coba kita pikirkan, apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak mampu membelah lautan untuk keselamatan Musa? Bisa. Sebagaimana sekarang, apakah Allah tidak mampu membangkitkan umat, memenangkan umat Islam melawan cecunguk-cecunguk Israel yang hanya berpenduduk 7,6 juta itu? Bisa. Kenapa tidak bisa? Tapi mengapa Allah memerintahkan kepada Musa, fa'auha Musa an adrib asoka bil bahr, an adrib bil asoka bil bahr? Kenapa Allah perintahkan kepada Musa untuk memukulkan tongkatnya ke lautan? Kemudian lautan itu terbelah. Coba kita pikirkan berapa prosentase atau berapa pengaruh pukulan tongkat Musa itu dengan terbelahnya Laut Merah. Berapa? Almost zero, hampir nol. Iya kan? Hampir nol. Kita sebut nol juga tidak, karena faktanya Musa ikut memukulkan. Begitu juga sekarang ini, musuh kita itu luar biasa. Kalau kita pikirkan secara rasional itu, gimana kita bisa mengalahkan Amerika yang begitu luar biasa? Disitulah pentingnya kita tidak mengatakan kepada Allah, ya Allah sungguh besar masalahku, tapi kita harus mengatakan kepada masalah, wahai masalah sungguh besar Allahku. Lakukanlah apa yang menjadi kewajiban kita. Sebagai Musa, dia lakukan apa yang menjadi kewajiban dia. Dia lakukan apa yang diperintahkan, pukulkan. Satu, menunjukkan ketaatan. Yang kedua, menunjukkan ikhtiar. Selemah apapun kondisi kita, tak boleh menyerah. Bagi Musa sebenarnya sederhana saja, menyerah selesai kan? Itu titik paling lemah loh. Ketika dia kepepet-pet ke pojok, jok di tepian Laut Merah, no way out. Kalau sekarang orang sering menasihati kita, sudahlah, tidak bisa kita melawan mereka, menyerah saja. Akan begitu nasihatnya. Oh, kamu pikir agak rasional dikit gitu loh, kok masih ngelawan kayak gitu? Tidak bisa kita ini. Menyerah sebentar, nanti kita lawan lagi. Musa tidak. Dia terus selemah apapun dia. Justru karena alasan Musa yang terus melawan itulah Fir'aun terus ngejar kan. Coba kalau Musa menyerah, nggak ada alasan dia mengejar. Karena alasan mengejar Musa itulah, maka itu menjadi awal dari kebinasaan Fir'aun. Apa yang ingin saya sampaikan? Yang saya sampaikan adalah bahwa perjuangan di era seperti sekarang ini memang memerlukan keteguhan, yang lahir dari keyakinan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah itu zat yang ala kulli syai'in qadir. Sebagaimana kisah Siti Maryam itu, coba kita pikirkan itu, apakah Allah itu tidak bisa merontokkan rutop? Kenapa Allah memerintahkan kepada Siti Maryam untuk menggoyangkan pohon korma? Apakah pohon korma itu goyang betul setelah digoyang-goyang oleh Siti Maryam? Kita tahu berapa besar pohon korma itu. Apa bisa digoyang-goyang? Nggak bisa. Jangan lagi Siti Maryam habis melahirkan lemah begitu, kita aja juga nggak bisa. Berapa andil dari goyangan Siti Maryam terhadap rontoknya korma itu? Hampir nol. Tapi Siti Maryam melakukan itu karena perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan disitulah sebenarnya, jadi kita itu nggak usah mikirkan itu dalam arti karena kita itu kalau dipikirkan itu memang nggak nyandak gitu loh. Kalau kita pikirkan nggak nyandak. Sebagaimana Musa itu kalau mikirkan itu, ya apa ini Gusti Allah, wong aku itu doyak Fir'aun kok aku pukulkan tongkat ke lautan ini, apa hubungannya? Kalau dipikirkan kan jadi begitu, benar nggak? Ini gak nyambung blas iki, ya apa iki? Kalau dipikirkan begitu. Sebagaimana Siti Maryam, ya Allah aku sudah lemah kok suruh goyang-goyang begini, aku butuh makanan, udah kirim aja makanan. Enggak,
dia goyangkan juga dan rontok itu rutop. Begitu juga dengan kita. Gusti Allah itu cuma minta kepada kita itu untuk laksanakan kewajiban dakwah, ikuti jalan Rasul, thariqah dakwah Rasul. Sisanya itu biarlah Allah yang menyelesaikan. Siapa yang menggerakkan Khalid bin Walid kemudian mengikuti dakwah Nabi? Siapa yang menggerakkan Hindun? Siapa yang menggerakkan semua? Siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dan disitulah kita bisa menemukan bahwa perubahan itu akan terjadi. Dan ketika Rasulullah SAW mencontohkan tolabun nusrah, setelah perubahan pemikiran dan itu karena Rasul melakukan, kita melakukan juga. Ini ya Allah, ini hari itu udah banyak sekali orang-orang itu, kamu itu enggak rasional loh, kamu pengen meraih tujuan politik tapi kok kamu nggak ikut kegiatan politik. Dia sangka dakwah ini bukan kegiatan politik, ini dakwah politik. Kita itu mengatakan tolong manusia karena Nabi melakukan itu. Kenapa Nabi melakukan? Karena itu perintah Allah dan berhasil. Apakah mungkin orang itu yang punya kekuasaan itu memberikan kekuasaan kepada orang yang hendak menghabisi kekuasaan dia? Akidah itu yang merubah orang, akidah itu, dan akidah itulah yang kemudian menyebabkan orang itu berpihak dari pihak sana menjadi pihak di sini. Dari sana kita akan bisa bersatu kembali, karena persatuan hanya mungkin bila ada dua unsur penting: institusi yang menyatukan dan pemimpin dari institusi yang menyatukan itu. Itulah namanya khalifah dan khilafah, tidak ada lain. Dan inilah yang juga harus kita jelaskan. Ini hari ada banyak umat Islam itu tidak sedikit dari umat Islam yang nggak percaya bahwa ini ajaran Islam. Sebagian dari mereka memusuhi, dan itulah keadaan umat yang sudah begitu rupa dipengaruhi oleh paham sekuler. Karena itu juga itu harus menjelaskan bahwa sekulerisme itu bukan berasal dari Islam. Umat Islam kalau betul-betul dia berpegang kepada Islam tak mungkin sekuler. Sekulerisme itu lahir dari sejarah gelap orang-orang Kristen yang dipengaruhi oleh keraguan mereka terhadap otentitas Injil, terhadap teologi mereka Trinitas yang baru lahir 325 tahun setelah Nabi Isa, dan terhadap pengalaman apa yang disebut religious regime itu yang menindas. Akhirnya mereka memutuskan untuk agama-agama, politik-politik. Pisahlah agama dengan politik yang kita sebut fasluddin anil hayat itu. Jika kita itu bisa kembali meneguhkan umat Islam untuk terus berpegang kepada akidah Islam, kepada ajaran Islam, maka insya Allah di saat itulah sekulerisme akan nyingkir. Kita akan kembali menemukan jati diri kita sebagai seorang muslim. Begitu.